Saat ini saya mengundang teman-teman semua untuk membawa hati dan roh kepada Tuhan. Tuhan ada di setiap hati kita saat ini. Tuhan ada dalam setiap pikiran kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, Tuhan ada. Dan Dia saat ini sangat mencintai kita. Mari kita bawa penyembahan kita kepadanya. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segalanya, rancangan-Mu sempurna, meski Kau tahu segala lemahku, Kau tak menyerah, menanggungku. Engkau berkuasa di hidupku, agung kasih karunia-Mu, Yesus, ku memuji-Mu. Jiwaku nyaman bersama-Mu, betapa indah hadirat-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu.
bersamamu. Betapa indah hadiratmu, Yesus. Ku menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau berkuasa. Engkau berkuasa di hidupku. Agung kasih karuniamu, Yesus. Ku memujimu. Jiwaku damai
Lord, we worship your name, Lord. Tuhan, hari ini kami datang dengan segala pergumulan kami, dengan segala dosa-dosa, dengan segala ketidaklayakan kami. Tapi kasih karunia-Mu cukup, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, dan kami mau mengenali firman-Mu, Tuhan. Buka mata, hati, dan pikiran kami, supaya kami bisa mengenal Engkau, kami bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan boleh kasih tepuk tangan buat tim worship JSM. Mau tanya berapa banyak dari teman-teman yang kemarin datang ke KRK Alive? Ada? Wah, pertanyaannya, so are you alive now? Yes, oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Julio. Ini saya ketiga kali datang ke Makassar, dan ketiga kalinya datang ke Makassar disambut dengan makanan yang enak. Ya, pagi-pagi tadi thank you buat Cik Christine dan Marcella ya. Udah jemput saya pagi-pagi, terus ngajak saya makan pangsit pokoknya mie pangsit enak aja ya, enak. Habis itu dibawa makan babi tore ya, Jurika babi tore ya. Jadi dan setiap kali saya datang ke Makassar, makanannya gonta-ganti tapi selalu enak gitu ya. Jadi pengalamannya selalu menyenangkan. Mungkin sama kayak kita every time teman-teman datang ke Domus Fidei, pengalamannya selalu menyenangkan. Begitu datang bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa dipulihkan hatinya. Amin. Oke, yuk hari ini temanya adalah The Art of a Meaningful Life. Aku mau ajak teman-teman baca pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya. Oke, kita baca 1 Korintus 13 ya, ayat 1 dan 2. Ada yang punya Bible, punya Alkitab di handphonenya? Ada. Oke, kelihatan gak sih? Kebaca gak? Kelihatan ya? Yuk kita baca ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Next. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, bayangin, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya cerita pengalaman pribadi boleh Bapak Ibu teman-teman. Jadi tahun 2020 sampai 2022 kita mengalami COVID di Jakarta. Di Makassar ada COVID nggak? Ada juga ya. Nah, jadi saya itu bisnisnya adalah ngumpulin orang buat workshop, buat seminar gitu ya. Nah, waktu COVID terjadi, orang nggak bisa keluar dari rumah. Jadi semua stay di rumah. Lalu saya beralih dari bikin workshop di hotel, seminar di hotel, lalu saya bikin workshop dan seminar di Zoom. Nah, jadi di 2020 sampai 2022 di mana orang tuh nggak keluar rumah, justru bisnis saya ya di 2020 dan di 2022 banyak orang kesulitan bisnisnya, tapi justru bisnis saya itu took off, justru naik banget karena tadinya saya perlu bayar hotel, perlu bayar sound system, perlu bayar makanan ya, karena kita ngadainnya di Zoom, basically it's free, basically nggak ada biaya, bener-bener. Terus kalau dulu karena saya bikinnya di Jakarta, yang bisa datang hanya orang Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Tapi karena sekarang di Zoom, seluruh Indonesia bisa ikut workshopnya. Jadi di tahun 2020 sampai 2022, wah itu saya ngerasain hidup yang
ibaratnya bener-bener tiap hari itu saya nggak pernah datang. Saya punya kantor, punya studio, saya nggak datang ke kantor. Saya datang ke kantor itu hanya sebulan 1 kali, Bapak Ibu, teman-teman. Saking nggak usah kerja, bener-bener aja income-nya ngalir banget, enak banget. Jadi berasa waktu itu hidup enak banget. Tiap hari yang saya kerjain adalah nonton Netflix. Ya, tiap hari nonton Netflix. Pokoknya ada yang suka nonton Korea, Netflix di sini? Ada yang saya tanya apapun gak bakalan tunjuk tangan? Nonton Korea, pokoknya semua nonton, ditontonin. Setiap ada coffee shop baru buka di Jakarta, kerjanya adalah mampir, kerjanya datengin coffee shop ke coffee shop. Sampai teman saya tuh kalau lihat status saya, dibilang, lu tuh bisnis apa sih Jul? Orang lagi pada susah, kok lu hidupnya enak banget. Nah, singkat cerita, saya tuh nikmat banget. Saya bilang, gak ada hidup yang lebih nikmat daripada ini. Tiap hari kerjanya nonton Netflix, nongkrong di coffee shop, duit masuk. Lalu setelah setahun berjalan kayak gitu, Anda tahu nggak? Saya mulai merasa kayaknya ada yang salah deh sama hidup begini. Saya mulai merasa ini kok kita tiap hari gini doang ya? Kok tiap hari kayak lewat nggak ada artinya? Padahal kalau saya tanya sama Bapak Ibu, teman-teman, ada nggak yang pengen hidupnya tiap hari nggak usah kerja, duit masuk, tinggal nonton Netflix sama ngopi-ngopi? Coba jalanin setahun tiap hari kayak gitu. Then you will feel a meaningless life. Hari itu saya menyadari bahwa kayaknya kita itu nggak didesain buat hidup kayak gini deh. Kita tuh nggak didesain hidup buat diri sendiri. So hari ini kita mau bawain satu tema, The Art of Living a Meaningful Life. Lewat ayat ini kita belajar, kita jadi ngerti, tahu bahwa a meaningful life adalah hidup untuk orang lain. Paulus bilang, kalaupun kamu punya iman yang sempurna untuk mindahin gunung, kalau aku nggak punya kasih, kalau aku nggak jadi kasih buat orang lain, dan aku nggak berguna. Boleh tepok orang di kanannya bilang, jangan ngantuk. Boleh kita next, boleh di next. So, to live a meaningful life sama dengan to be loved, sama dengan jadi cinta buat orang lain. Karena sejak 2022, setelah saya berhari-hari kerjanya hidup buat diri sendiri, di 2022 saya putuskan untuk saya mau melayani orang. Saya mau melayani lebih banyak orang. Saya nggak mau cuma hidup buat diri saya sendiri. Dan sejak 2022 sampai hari ini, income saya lebih kecil. Jadi income lebih kecil. Bisnis tidak sebagus di 2020 sampai 2022. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama saya pilih hidup yang mana antara 2020 sampai 2022 sama 2022 sampai 2025? 1000 kali saya pilih hidup di 2022 sampai 2025. 1000 kali saya pilih datang ke Makassar, makan pangsit mie, melayani teman-teman, melayani Tuhan di Domus Fidei. Halo? To be the love. Hari ini kita akan ngomongin 2. Cepet banget waktunya ya, nggak berasa udah 10 menit ngomong. Hari ini kita akan ngomongin 2 hal. Bagaimana to be the love, bagaimana kita bisa jadi cinta buat orang lain. Oke, ada berapa? Ada 2. Yang pertama, to be the love, you need to let God love you first. Waktu saya kecil di rumah papa mama saya nggak tahu saya udah pernah cerita ini atau belum. Anggap aja belum ya. Di rumah papa mama saya itu ada satu lemari gede banget. Jadi satu dinding dari bawah sampai atas tuh full lemari. Banyak pintu-pintunya lemari gitu ya. Nah, di salah satu pintu di lemari itu mama saya tuh taruh satu gelas warna putih,
tempat dia taruh uang kembalian kalau habis belanja. Nah, jadi uang di gelas itu tuh nggak pernah jelas jumlahnya berapa. Karena misalnya dia bayar nih, misalnya beli bakso gitu ya, kembaliannya taruh di situ. Nanti kalau beli sesuatu yang duitnya masih cukup, diambil dari situ. Nanti nggak cukup, ngambil dari dompet, kembaliannya taruh situ lagi. Kebayang nggak sampai di sini? Jadi uang jumlahnya di gelas itu fluktuatif, kadang banyak, kadang sedikit. Lalu di satu siang, saya tiba-tiba kepikiran jalan menuju kekayaan dengan cepat. Udah tahu kira-kira arahnya kemana? Saya dalam otak saya gini, kalau seandainya duitnya nggak pernah jelas ada berapa, kalau saya ambil satu lembar, kira-kira papi mami saya tahu nggak? Kayaknya nggak tahu, bener nggak? Lalu saya pikir, wah inilah jalan cepat menuju kekayaan nih, financial freedom ini ya. Jadi satu siang saya pikirin gimana ya supaya nggak ketahuan ya. Saya putar otak cari strategi ya, kapan ya gua ngambilnya yang nggak ketahuan gitu ya. Lalu bahkan saya putuskan saya berdoa, mau ngambil duit doa dulu ya. Jadi saya doa, saya bilang saya mau jangan sampai ketahuan Tuhan, mau ngambil ya. Saya tahu papa mama saya lagi pergi, saya keluar dari kamar, saya lihat, saya cek mbak saya ada nggak? Karena kalau ada mbak saya ketahuan. Saya cek ke belakang, oh kipas anginnya lagi nyala di kamarnya, berarti dia lagi di kamar gitu ya. Saya buru-buru pindahin kursi, pelan-pelan tuh, nggak boleh kedengeran. Pindahin, saya udah tahu nih di balik pintu lemari ini adalah jalan menuju masa depan saya ya. Saya taruh, saya angkat, naik, buka ya. Begitu dibuka, benar ada gelasnya, ada duit banyak di sana. Ini tahun 90-an. Sekarang tahun 2025. Berarti kurang lebih 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu duit 5.000 tuh gede banget, Bapak Ibu. Gede banget. Saya ada lihat di sana ada duit 1.000-an, ada 500-an yang monyet, tahu ya? Yang Gen Z nggak tahu ya apa itu uang 500-an yang monyet ya. Tapi kalau yang seumuran saya tahu tuh ya, 500-an monyet, ada 500-an, ada 1.000-an, ada 5.000-an ya. Saya udah nggak sempat mikir, pokoknya saya lihat yang paling gede, saya ambil satu biji ya. Saya ambil, buru-buru tutup, pindahin kursi, lari ke kamar. Begitu masuk kamar, taruh uangnya di bawah tumpukan baju, tutup lemari. Sampai malam nggak berani keluar kamar. Lalu malam-malam tiba-tiba papa saya panggil saya, Julio, sini papi mau ngomong. Begitu saya dengar dia mau ngomong, hati saya jatuh ke tanah ya. Saya bilang, wah gagal deh rencana kaya di masa depan nih. Gagal ini, udah ketahuan dah, habis dah gua ya. Saya jalan keluar gontai ya. Saya udah takut ya, saya udah deg-degan, saya udah takut nih pasti gue diomelin, pasti dihukum, pasti udah ketahuan lah. Terus dia bilang sini duduk, papi mau ngomong. Saya duduk, saya udah nggak berani lihat mata dia, nunduk aja ya, udah mau nangis tuh ya. Terus dia bilang gini, kamu ada ambil duit di gelas putih yang di balik lemari nggak? Saya udah nggak berani bohong. Saya bilang, iya pak, aku ambil. Saya udah siap buat dimarahin, buat dipukul, buat dihukum. Anda tahu nggak, papi saya lakukan apa? Dia peluk saya, terus dia bilang gini, papi sayang sama kamu. Next time kalau kamu butuh duit, jangan ngambil, minta aja, papi pasti kasih. Terus dia bilang gini, duitnya 5.000-nya kamu, dia tahu tuh 5.000 yang diambil ya. Terus dia bilang gini, 5.000-nya kamu simpen. Habis itu dia keluarin dompet, dia tambahin 5.000. Hari itu saya mengalami kasih yang gak bersyarat dari papa saya. I was expecting to be punished. Saya udah expect saya pasti dihukum, pasti diomelin. Bener nggak? Normal nggak? Kalau bapak ibu kedapatan tahu anak Anda nyolong, oh dalam otak ini anak saya nih, kalau saya tahu dia nyolong, saya udah
naik pitam. Tadi kok siapa WL-nya, ya kan? Naik pitam tuh, kuncinya nggak diganti, bener nggak? Apalagi tahu anak nyolong, betul nggak? Wah, ini mah mesti dihajar, kalau nggak nanti sampai gede nih kebiasaan, bener nggak? Tapi hari itu, papi saya peluk saya, dia bilang dia sayang sama saya, next time kamu. Itu terakhir kalinya, pertama kali dan terakhir kalinya saya pernah ngambil barangnya orang tanpa izin. Justru bukan karena dimarahin, bukan karena dihukum. Saya ingat sampai hari ini, saya banyak lupa kejadian di masa kecil saya, tapi saya ingat bahwa papi saya nggak marahin saya. Unless you let God love you first, it is so difficult to be loved. Did you guys get it? Boleh di next? Listen carefully. You can never love someone unless you know what true love is. Saya mau ngomong sesuatu kebenaran yang saya rasa akan membebaskan Bapak Ibu dan teman-teman. Tuhan kita itu nggak bisa nggak sayang sama kita. Halo? God cannot not love us. Boleh di next? Did you guys get it? Gak bisa, Tuhan tuh gak bisa gak sayang sama kita. Aku mau bilang sama Bapak Ibu teman-teman, saya gak tahu Bapak Ibu teman-teman, Anda lagi merasa apa di dalam hati? Ada yang mungkin lagi merasa gak layak, ada yang mungkin lagi merasa penuh pergumulan, ada mungkin yang terikat dalam dosa yang berulang-ulang and keep going back circle to that sin. Atau mungkin ada yang lagi punya hubungan yang salah, saya gak tahu Bapak Ibu teman-teman. Tapi ketahuilah apapun yang Anda lakukan, Tuhan gak bisa gak sayang sama kamu. Tuhan gak sayang, gak tambah sayang gara-gara teman-teman doa 2 jam tiap hari. Tuhan gak tambah sayang gara-gara teman-teman baca Alkitab tiap hari. Kenapa? Karena dia udah sayang kamu. Halo? Did you guys get it? Karena kalau kita ngerti ini akan membebaskan kita. Kalau kita tahu, kita perlu ngerti bahwa you don't need effort to earn God's love. Kamu nggak doa, Tuhan tetap sayang. Kamu nggak baca Alkitab, Tuhan tetap sayang. Tapi kalau kamu nggak doa dan nggak baca Alkitab, kamu yang stop sayang sama Tuhan. Wow, saya waktu sadar bahwa, wow, waktu papa saya nggak marahin saya, itu justru jadi pertama kali dan terakhir kali saya pernah ngambil duit, pernah ngambil barang. Karena dikasihi, itu yang membawa kita keluar dari dosa. Itu yang membawa kita keluar. Bapak Ibu, teman-teman ngikutin? Unless you feel, unless you know what true love is, then it is so difficult to love someone else. To be loved, kamu perlu kasih izin Tuhan sayang sama kamu. Sometimes kita tuh suka gak kasih izin sama Tuhan buat sayang kita. Ada gak yang kalau lagi dosa, lagi merasa jauh dari Tuhan, terus justru gak mau datang ke gereja? Halo? Ya kita bilang, gue lagi jauh, aduh gue lagi berdosa, gue tuh lagi kotor banget, gue tuh kotor. Saya percaya tadi lagunya, kau berlari padaku, suaranya jelek banget ya. Tapi gitu ya, ku berlari padamu, kau berlari padaku. Bapak Ibu teman-teman, you need to know this truth, bahwa Tuhan itu nggak tunggu kamu balik loh. Tuhan itu nggak tunggu kita balik, Tuhan itu lari. Kita baca anak yang hilang. Waktu anak yang hilang pulang, dari jauh papanya sudah lihat, lalu papanya yang orang Yahudi, bangsawan, orang kaya, itu nggak boleh lari, orang Yahudi. Nggak boleh betis tuh kelihatan, pakai jubah. Dan dia lari
samperin anaknya yang baru aja ngabisin hartanya, doain dia meninggal, minta warisan, betul? Jadi Tuhan itu bukan sayang kamu karena kamu doa, bukan karena kamu baca Alkitab. Tuhan itu udah sayang, dia nggak bisa nggak sayang sama kita. Unless we know this truth, kita akan sulit mengasihi orang. Unless you let God love you first, until you let God love you first, then you can be loved for someone else. Amin. Boleh tepok sekarang kirinya. Let God love you first. Apapun dosa kamu, apapun keterikatan kamu, Tuhan sayang sama kamu. Itu yang pertama. You need to let God love you first. But, bareng-bareng say, but nggak cukup. Nggak cukup. After you let God love you first, then you need to move to the second step. Teman-teman perlu lanjut ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? You need to let God love through you. Kelihatannya roaming di bahasa Inggris apa enggak sih? Satu, langkah pertama, let God love you first. Karena kalau kamu nggak ngerasain cinta, kamu sulit cintain orang. Tapi setelah kamu nerima cinta, setelah kamu tahu kebenarannya, setelah kamu tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang banget sama kamu, then you need to let God love through you. Artinya kamu perlu izinin Tuhan mencintai orang lain lewat kamu. Did you guys get it? Mulai ngikutin? Because a meaningful life itu baru berasa setelah masuk ke step kedua. When we let God love through us, lewat kita. Ngikutin? Ngikutin ya. Saya tuh suka kalau lihat orang diem gitu, saya takut jatuh gitu. Aman kan? Ngikutin ya. Yang kedua, senggol kanan kirinya bilang let God love through you. Ada 3 hal bagaimana kita membiarkan Tuhan mencintai orang di sekitar kita lewat kita. Yang pertama, don't be religious, be Jesus. Wow, kalau teman-teman ngerti kalimat ini, it is so deep. Saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman, berdoa gampang gak? Gampang, bener gak? Masuk kamar, duduk, berlutut, boleh, mau duduk, mau berlutut, tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa, kelar, tanda salib, keluar, bener gak? Doa gampang, betul Bapak Ibu? It's easy to be religious, but it's not enough to be religious. Doa gampang. Yang susah apa? Ngabisin waktu, spend time sama orang miskin. Halo? Melayani orang-orang miskin. Di Jakarta, di komunitas kita punya satu divisi namanya social outreach. Social outreach itu kerjanya pelayanan ke orang-orang yang miskin, yang terpinggirkan gitu ya. Nah, satu kali tahun akhir 2024 tim social outreach kita bikin namanya makan siang Natal. Jadi di bawah Kuskupan Agung Jakarta bikin makan siang Natal. Ketuanya adalah namanya Agnes, itu anak komsel saya. Namanya komsel ya, apa? Di cell group ya, anak cell group saya. Nah, Agnes ini bayangin ya, makan siang Natal itu dibikin di tanggal 25 Desember. Jadi instead of kita tuh kalau Natalan ya kita ngabisin waktu sama keluarga dong. Bahkan saya aja nggak datang di makan siang Natal itu. Saya lagi pulang kampung ke Purwokerto, tempat istri saya. Spend time sama keluarga. Tapi Agnes sama timnya
Mereka begadang di tanggal 24 malam itu, begadang sampai hampir pagi nyiapin. Aduh sayang, saya nggak ada fotonya ya. Kalau teman-teman lihat, mereka bikin makan siang Natal, yang datang itu anak kolong grogol. Jadi kalau di Jakarta ada satu jembatan layang, di bawahnya di kolong itu teman-teman kita yang kekurangan, mereka tinggal di sana. Jadi dia datang ke kolong grogol, lalu ngundang mereka untuk datang makan siang. Dan dia bukan cuma bikin makan siang, dia bikin karnival. Jadi ada booth gamenya, ada. Waktu saya lihat foto, saya nggak tahu juga. Waktu saya lihat fotonya saya bilang, gila, ini anak gua aja datang ke sini nggak mau pulang nih. Anda bisa bayangin nggak? Bayangin gimana anak grogol, anak kolong grogol yang tiap hari mereka kerjanya ngemis. Mereka hari itu mereka datang makan enak. Terus ada tahu pinyata nggak? Pinyata tuh yang kayak yang kayak boneka gitu, dipukul nanti keluar coklat permen gitu-gitu kan. Wah, itu anak kolong grogol seneng banget dikasih stick-stick, rebutan permen segala macam. Orang waras mana tanda kutip yang tanggal 25 Desember di hari Natal bukan makan sama keluarganya, tapi malah ngabisin waktu sama anak-anak yang they don't even know Jesus, right? Mereka bahkan gak kenal Tuhan. Dan gak ada agenda buat kenalin Tuhan, enggak. Pure, dia korbanin waktu just to love them. Be religious, it doesn't enough. Gak cukup. You need to be Jesus. Halo? Baca Alkitab gampang gak? Baca Alkitab gampang gak? Gampang. Mau ngikutin kalender gereja Katolik, mau pakai cara cap cip cup, ya kan? Pokoknya buka, baca. Mau ngerti nggak ngerti, baca kan? Pertanyaannya baca Alkitab gampang apa enggak ya? Gampang. Udah baca satu perikop, tutup, keluar. Yang susah adalah ngampunin orang yang nyakitin kamu secara sengaja. Halo? Be religious, it's easy. But be Jesus, that's hard. And that's how you let God love through you. Saya punya satu temen yang udah kayak saudara. 14 tahun yang lalu. Deket banget. Kompak banget. Pokoknya bener-bener deket. Bener-bener udah kayak saudara. Ada masalah apa saya pasti datang. Saya ada masalah dia pasti datang. And then ada satu kejadian. Kita clash. Saya merasa dihianati, dia juga merasa dihianati. Lalu selama 10 tahun, jadi kita udah deket lama, selama 10 tahun dari 2000, saya lupa ya itu 2000, I don't know, 2000, lupalah pokoknya 10 tahunan itu saya saya benci sama dia. Kalau saya ketemu dia di mall, saya pasti buang muka, dia buang muka, saya buang muka, pura-pura sama-sama, pura-pura nggak lihat. Lalu 3 tahun yang lalu di 2022, saya lagi baca Alkitab pagi-pagi. Baca Alkitab gampang. Saya lagi baca Alkitab sama istri saya. Lalu waktu buka itu ayatnya adalah ngomongin tentang kalau kamu lagi berikan korban persembahan, lalu kamu ingat ada saudara kamu yang marah sama kamu, kamu perlu taruh korban persembahan itu, kamu datengin saudara kamu minta maaf, baru kamu lanjutin korban persembahan. Baca gampang? Gampang. Waktu saya baca itu saya bilang, gak gini juga Tuhan. Ini orang, waduh, saya tuh pahit banget sama dia. Saya ingat kita tuh pernah berusaha setelah bertahun-tahun tuh gak ngomong, gak ini. Kita pernah berusaha make a move lah. Jadi anaknya ulang tahun, kita kirim kado. Anda tahu gak, kado saya sama istri saya dibuang di tong sampah. Saya waktu tahu itu sakit hati banget. Gak pernah, saya bilang dalam hidup gue gak akan ngampunin lu. Sakit hati banget. Tapi waktu saya baca itu ya, saya bilang gila. Kalau lu lagi taruh korban persembahan, lu inget, bukan kamu yang marah lo. Kamu inget
temen kamu, saudara kamu marah sama kamu, you need to put that first, samperin dia. Lalu saya putusin hari itu, saya telepon, nggak diangkat. Saya WhatsApp, saya bilang bla 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 gitu ya. I'm sorry, kita punya unfinished business gini. I'm really sorry. Saya bilang, gue minta maaf kalau gue menyakiti lu. Saya minta maaf kalau gara-gara gue lu jadi sakit hati dan ini. Saya bilang, I will pray for you. Kita doain lu terus, hidup lu makin baik, makin sukses dan lain-lain. Saya tutup, dibales. Hari itu beban yang saya bawa selama 10 tahun, benci, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Tuhan angkat. Be religious it's easy, baca Alkitab gampang. But be Jesus, ngampunin orang yang hianatin kamu. That is when you let God love through you. Amin. Halo? Amin. Datang Domus Fide, gampang gak? Gampang. Mau datang tepat waktu, mau datang telat, gampang. Pokoknya tinggal parkir, ya, naik ke atas, duduk, nikmatin. Bener gak? Halo? Kita duduk nikmatin, wow, puji-pujian, penyembahan, betul? Nikmatin. Did you know ada orang-orang yang dari jam 4 sudah siapin angkat-angkat sound system? Because being religious is easy, but being Jesus, that is when you let God love through you. Ada orang-orang yang jadi Yesus buat teman-teman, so you can enjoy, so you can sit, so you can relax, so you can enjoy God's presence, right? Ada orang yang jadi Yesus loh, ada orang yang jam 4 udah ngangkut-ngangkut alat. If you wanna be religious, it's not enough. You need to be Jesus. Next. Nah, ini kalimat dalam banget loh. Jesus was someone you imitate, not just someone you worship. Wow. Kalau teman-teman ngerti ini, bayangin ya. Duh, waktunya tinggal 3 menit lagi. Slide-nya masih 15 ya. Waktu Yesus di kayu salib, ada penjahat, betul? Kanan kiri, ingat gak? Lalu penjahat di salah satu sisi bilang, Tuhan kalau hari ini kamu masuk surga, ingat sama aku, betul? Anda tahu gak, menurut penelitian, kalau orang disalib itu, dalam posisi seperti Yesus itu, dia nggak bisa tegak, dia selalu gini, jadi bungkuk. Dan ketika dia bungkuk itu dia nggak bisa napas. Jadi every time dia mau napas, dia tuh perlu tarik, perlu dorong kakinya, tarik supaya dia bisa napas. Tapi begitu itu sakit, dia turun lagi. Teman-teman bayangin, kalau saya jadi Yesus, ya kan? Untungnya Julio bukan Yesus. Tapi kalau saya jadi Yesus, dalam hati saya, iya, pokoknya lu hari ini ikut surga ya. Gue mau napas aja susah nih, betul nggak? Tapi teman-teman lihat apa yang Yesus bilang, dia tarik napas, dia bilang hari ini juga, dia keluarin suara, hari ini juga kamu masuk ke surga bersamaku. Di tengah kesulitan bernapas, he still serve orang di sebelah dia yang nggak layak. Oh bikin jahat mungkin bunuh orang. Jadi takut. But this is a meaningful life. If you want a life that meaningful, you need to imitate Jesus. Anda perlu, saya boleh tepuk tangan gak buat teman-teman sound system yang mereka dan semua tim servants yang melayani, tapi angkat-angkat speaker dari jam 4, angkat-angkat speaker. Wow. Next. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Don't be religious, be Jesus. Yang kedua, be a God carrier. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita ngomong saya hamil itu dalam bahasa Inggris carry. Makanya waktu Bunda Maria
tahu bahwa dia mengandung Yesus, disebut itunya Mary carry Jesus. Sampai sini ngikutin nggak? Halo? Maria mengandung Yesus. Maria, cara kedua you can let God love through you adalah you need to be God carrier. Sama kayak Maria. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab, waktu Maria dikasih tahu bahwa dia akan mengandung Tuhan, betul? Kalau saya jadi Maria, ini kalau Julio ya, begitu saya tahu, Tuhan lewat gua. Saya besok keluar rumah beda udah itu jalannya. Dagu agak ngangkat dikit ya kan. Jalan agak melayang ya, 3 detik tuh nggak napak tanah setiap melangkah gitu ya. Mungkin ketemu, serve me bro, serve me. Tuhan loh. Kamu tahu nggak apa yang Maria lakukan? Maria pack her bag, jalan lewatin gurun 4 hari, datang ke rumah Elizabeth. Kalau kita baca Alkitab, Alkitab mencatat Maria melayani Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Halo? Be a God carrier means you live for others. Next. Santo Fransiskus Assisi ngomong tentang gini. Next. That Mary's calling is also our calling. Bahwa mengandung, membawa Tuhan itu juga bukan cuman callingnya Maria, tapi callingnya kita. Anda perlu bawa Tuhan ketika di kantor, betul? Anda perlu bawa Tuhan di keluarga Anda. Kita, bukan Anda, saya juga ya. Kita perlu bawa Tuhan ketika kita di kantor, ketika kita di rumah, ketika kita di sama teman-teman. Ada satu teman saya bilang kayak gini, lu tahu nggak cara paling gampang lihat orang ini pengikut Kristus atau bukan? Adalah ketika dia tuh beda sendiri, dia bilang. Waktu dijahatin sama orang, dicurangin sama orang, masih tetap baik. Waktu dipinjem duitnya nggak dibalikin, dipinjem lagi, masih minjemin. Loh, itu kebodohan di mata dunia, betul nggak? Halo teman-teman, kebodohan di mata dunia. Jesus cross ini kebodohan di mata dunia. Tapi di mata kita ini kemenangan. Halo teman-teman. Be a God carrier, then you will let God love through you. Saya mau tutup yang ketiga ya. Boleh di next. Aku boleh minta teman yang main keyboard ya, boleh. Ya, in our church, in our family, in our work. Yang ketiga. Nah, how to let God love through you? Be that to ourselves. Oke. Boleh main aja, nggak apa-apa. Be that to ourselves. Satu kali, anak saya yang gede namanya Sean. Sean itu di teman sekolahnya banyak orang Korea. Jadi banyak anak-anak Korea. Anak saya sekolah di sana bertahun-tahun. Saya tuh nggak tahu bahwa di sekolah itu ada persekutuan doa oikumene. Jadi terus setelah bertahun-tahun, tiba-tiba saya baru lihat pengumuman, ternyata di sini ada persekutuan doa loh, nak. Saya bilang sama istri saya, ada persekutuan doa loh, gitu ya. Datang yuk kapan-kapan. Lalu saya datanglah di persekutuan doa itu. Teman-teman, jauh banget dari Domus. Anda datang ke DF, Domus Vide, nikmatin, ada band, bener nggak? Seru, sound system enak, suaranya tadi, siapa yang WL-nya, siapa kok? Robi, suaranya bagus banget, bener ya? Saya tuh tadi di situ, saya bilang, wih sadis. Ini orang suaranya bagus banget, kayak kita kayak lagi dengerin kaset ya. Nyanyi nggak ada falesnya, wah. Nikmat nggak? Nikmat, betul? Saya waktu datang ke persekutuan doa ekumene itu, kita di Jakarta nama ininya FIS ya, kalau di LOJ itu namanya FIS. Sama kayak Domus Vide gini full band, pokoknya kita udah terbiasa kayak gitu. Jadi waktu saya datang ke persekutuan doa itu, saya nggak expect ya. Wah, waktu datang ini kayak persekutuan doa zaman dulu 20 tahun yang lalu. Jadi kursinya melingkar, terus dibagiin teks lagu.
Dibagiin teks lagu. Nggak ada gini-ginian. Nggak ada. Dibagiin teks lagu. Pakai gitar sama WL-nya satu. Dalam hati saya gini, waduh. Inilah kesombongan, ya kan? Dalam hati ini udah bandingin. Wah, ini mah mending gue datang ke FIS nih. Saya nggak tahu bahwa hari itu saya pulang dari persekutuan doa Ekumene itu, cara saya memandang Yesus itu sangat berbeda. Jadul banget. Pakai gitar, WL-nya gini. Mari kita nyanyi lagu pertama. Enggak kayak tadi, keren gitu ya. Mari kita nyanyi lagu pertama. Udah nyanyi, setelah lagu pertama selesai. Oke, lagu pertama selesai. Mari kita lanjut ke lagu kedua. Nyanyi lagi. Jadi wah, saya sambil nengok ke mana. Wah, kocak nih. Jadul banget nih ya. Jadi dalam hati gitu meremehkan. Anda tahu nggak? Hari itu yang bawa firman, cewek, mama salah satu student di sekolah itu, orang Korea. Waktu dia naik ke atas, dia bilang gini, pakai bahasa Korea dia bilang, pakai bahasa Indonesia dia bilang, saya udah tinggal di Indonesia belasan tahun, but I'm a Korean. Ya, terus dia bilang, dia cerita, saya tuh misionaris dari Korea, misionaris. Teman-teman tahu misionaris? Misionaris. Jadi dia dari Korea pergi jauh ninggalin keluarganya, datang ke sebuah negara 90% mayoritas muslim untuk ngasih kabar, ngomongin tentang Yesus. That is crazy loh. Teman-teman kebayang gak? Bayangin tiba-tiba hari ini suami Anda atau istri Anda atau anak Anda bilang, Pih, kayaknya aku mau ke Uni Emirat Arab deh. Mau wartain Tuhan Yesus di sana. Kamu bilang apa? Gila lu, bener gak? That is exactly yang dia lakukan. Kita tuh saking udah kebiasa tinggal di Indonesia, kita tuh gak sadar bahwa ada orang luar negeri tinggalin keluarganya pergi ke sini, ke negara mayoritas muslim untuk ngomongin tentang Yesus. Itu wow. Lalu dia kasih gambar, ini suami saya. Lalu dia kasih gambar, ini anak saya, anaknya empatnya sekolah di situ. Ini ada anaknya 4. Terus dia cerita, saya belasan tahun melayani di sini. Tiba-tiba ada satu gambar, terus dia keluarin satu gambar. Batu nisan. Gambar kuburan. Nangis. Tiba-tiba nangis. Sesenggukan, nggak bisa lama dia nangis. Lalu setelah dia berhasil menguasai diri, dia bilang, ini kuburan anak saya yang ketiga. Seumuran Shan, anak saya. Dia bilang gini, waktu anak saya meninggal, saya nggak lagi di Jakarta. Saya lagi melayani Tuhan ke pedalaman. She don't even know anaknya meninggal. Lagi pelayanan, balik ke Jakarta, anaknya udah meninggal. Ngamuk, marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan gila ya. Gue tuh tinggalin keluarga gue, tinggalin bangsa gue, pergi ke tempat anta berantah. Buat dia ini anta berantah. Pergi ke tempat anta berantah buat melayani lu, buat memperkenalkan lu, buat mengasihi orang. Kok lu kasih izin anak gue meninggal, gue lagi gak ada? Kok bisa? Tahu gitu gue di Korea aja. Dia bilang marah, dia marah. Sejak hari itu dia bilang, dia tuh gak bisa lihat muka orang Indonesia, marah. Dengar orang ngomong percakapan bahasa Indonesia, marah, kesel. Bayangin tinggal di Indonesia, gak bisa denger percakapan bahasa Indonesia, gak bisa lihat muka orang Indonesia. Jadi dia berbulan-bulan di rumah, marah berulang kali. Sampai satu kali dia bilang gini, dia lagi doa, terus dia bilang, tiba-tiba dia rasa Tuhan ngomong sama dia gini, I love you, aku tahu apa yang kamu rasa. Karena aku kirim anakku buat mati. Bukan buat dosa dia, tapi buat dosa kamu. Dia bilang hari itu saya tiba-tiba
Tuhan tuh ngerti perasaan kita. Tuhan tuh tahu. Dia bilang minta ampun. Lalu dia lanjut melayani Tuhan. Sampai hari saya pulang dari sana nangis. Saya bilang gila ya. Ada orang yang dia tutup dengan gini. Satu foto bendera Indonesia. Fotonya bendera Indonesia. Dia bilang gini. Now I can say I love Indonesia. Dia bilang I love Indonesia. Ini negara di mana Tuhan kirim saya. Dan ini negara di mana tanah Indonesia mengandung anak saya. Be that to ourselves and live for others. Only that you can have a meaningful life. Amin. Aku mau ajak teman-teman nyanyi satu lagu. Gak usah lihat liriknya, merem aja, nikmatin aja, dengerin aja, just biar ini jadi doa kita sama Tuhan. Liriknya kayak gini. Ini hidupku, bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Sekali lagi ya. Ini hidupku, bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup, di persembahan yang hidup. Sekali lagi, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup. Amin. Bagimu, oh Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, hari ini kami datang, kami mau serahkan hidup kami. Tuhan, kalau mungkin kami berdosa, kami gak layak. Mungkin kami terikat dosa yang kami ulang-ulang terus. Mungkin kami ada di dalam hubungan yang salah. Mungkin kami banyak lakukan hal-hal yang gak bikin Tuhan senang. Tapi hari ini kami datang, kami mau taruh hidup kami di bawah kaki salib Yesus. Kami mau taruh segala dosa kami, ketidaklayakan kami, kecacatan kami di bawah kaki salib-Mu. Kami tahu Tuhan sudah sayang kami. Hari ini kami mau persembahkan hidup kami untuk jadi alat untuk kemuliaan-Mu. We wanna let you love through us, Lord. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami aman bersama-Mu, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Thank you. Ini hidupku, bukan
aku lagi. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Oh Yesus Tuhanku. Bapak, kami satu hati pada malam hari ini berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Dan persembahan yang terkumpul nanti untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Juga Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Kami percaya cinta-Mu yang tak terbatas selalu hadir tengah-tengah setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke Puji nama Tuhan. Yulia. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita dong. Terima kasih banyak buat Ko Julio yang pada malam hari ini begitu memberkati kita di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita percaya ketika kita mendengarkan firman dan firman itu akan menjadi hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di layar sudah ada barcode untuk persembahan. Bagi mungkin teman-teman yang tidak membawa tunai, silakan di-scan dulu. Kita rindu untuk pemberian terbaik buat Tuhan. Untuk pelayanan di tempat ini maupun juga kita mau bagikan di tempat-tempat lain di mana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Silakan yang mau scan. Di sebelah kanan saya juga ada barcode-nya, bisa juga di-scan di sebelah kanan saya. Oke. Pengumuman selanjutnya, jadi minggu ini adalah DF terakhir kita di bulan Agustus. Minggu depan kita akan masuk dengan tema yang baru. Sudah ada yang tahu temanya apa? Suaranya mana? Oke. Tema besar kita adalah deeper. Kemudian untuk minggu depan kita akan sparkling night dengan tema Deeper in Act. Tempatnya di Auditorium Universitas Ciputra, CPI. Jadi minggu depan kita enggak di sini ya, minggu depan kita di sono. Jam 7 malam seperti biasa. Pembicaranya kalau mau tahu harus datang semua. Oke, yang selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin menghadiri KRK kemarin, oke, ada penukaran souvenir untuk yang menghadiri KRK. Nanti setelah pulang dari tempat ini ada penukaran souvenir buat untuk kupon yang diberikan oleh Romo Koko. Mungkin ada yang menang kemarin ya, yang mau dikasih sama Romo Koko. Setelah selesai dari DF bisa ke sebelah kanan saya, teman-teman di sana akan membantu
memberikan kupon dengan yang harus bawa kupon dari Romo Koko nanti ditukarkan di sebelah kanan saya untuk ditukarkan dengan souvenir. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di tempat ini. Kami rindu juga untuk kedatangannya minggu depan bergabung bersama kami. Dan kami juga rindu teman-teman yang baru hadir untuk mengundang yang lain lagi, membawa jiwa-jiwa yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kita ada seperti biasa survei untuk DF. Jangan bosan-bosan ya isi surveinya. Setiap masukan teman-teman sangat berarti bagi kami dan kami akan berusaha lebih baik lagi. Untuk teman-teman sekali lagi yang baru bergabung bersama kami, yang mungkin rindu untuk tahu tentang JSM itu seperti apa dan juga rindu untuk mau bergabung bersama komunitas sel kami, silakan tanya-tanya kepada teman kembali di samping kanan saya. Oke. Yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ko Julio. Makasih banyak buat pelayanan Ko, menjadi berkat di tempat lain buat banyak orang. Terima kasih Ko. Kemudian buat teman-teman sekali lagi tolong dijaga kebersihannya. Dan juga buat teman-teman yang masih mau ngobrol setelah DF ini selesai, mungkin mobilnya bisa dipindahkan dulu supaya tidak menghalangi teman-teman yang lain yang mau pulang. Untuk doa penutup, kami undang Bro Ardi. Jadi Bro Ardi ini dia adalah koordinator Departemen Ministry. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Di dalam segala kelemahan kami, walaupun sering kali kami jatuh di dalam hal dosa yang sama, tetapi cinta-Mu yang tidak terbatas dan selalu tersedia untuk kami, Kau selalu membukakan tangan untuk kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur akan semuanya itu dan sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon perlindungan dan penyertaan-Mu. Sertai setiap langkah kami, setiap kendaraan yang boleh kami pakai. Dan cinta yang boleh kami dapatkan berasal daripada-Mu, kami boleh bagikan kepada siapapun, kepada orang-orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Sekali lagi kami mohon rahmat-Mu, perlindungan-Mu dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan bila Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi setiap langkah kami. Kami ingin satukan seluruh doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita mau naikkan satu pujian. We lift you higher, higher and higher. Yes, mari kita bertepuk tangan sekali lagi. Come into your presence. Bring my song to praise you, Lord.
bagi Tuhan sebelum kita pulang. Here we go, come on. You never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up. Sekali lagi. Never let me down, down, down to the ground. And I will lift you up, up, up to the sky. You never let me